Selamat pagi adik-adik. Kok nggak dijawab sih? Selamat pagi. Kurang kenceng masih. Selamat pagi. Nah, gitu dong. Jumpa lagi ya kita di sekolah minggu di minggu ini. Memang masih dilaksanakan secara online. Oh iya, ada yang kenal kakak nggak? Kayaknya kita baru bertemu 1 atau 2 kali ya. Setelah itu kita bertemunya baru kali ini lewat online. Oh iya, buat yang belum kenal kakak, nama kakak adalah Kak Frondi. Nah adik-adik, minggu ini minggu yang sangat bersukacita. Kenapa? Karena kita bisa berkumpul lagi meskipun secara online. Nah sekarang yuk ajak siapa aja yang di sekeliling kamu. Boleh kakak, adik, papa, mama untuk ngikutin sekolah minggu ini bareng-bareng kamu. Sudah siap? Kalau sama Kak Frondi harus banyak aktivitas loh ya. Kita akan nari, kita akan melakukan pujian kepada Tuhan dengan gerak dan lagu. Siap? Siap? Semangat ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk, pujian yang pertama kita mau menyanyikan dari lagu berjudul Oh Sukacitaku. Oke, ikuti gerakannya ya, yang keras suaranya. Siap? Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Gampang kan? Lagi. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Tepuk tangan dong. Yang semangat dong pastinya. Kita masih ada pujian-pujian lagi. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pujian yang berikutnya dan kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tangannya dilipat, kita menghadap Tuhan. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Banjarnegara boleh melakukan ibadah sekolah minggu untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk pagi yang cerah.
Dan terima kasih untuk keluarga kami yang selalu mendampingi kami. Meskipun kami belum bisa bertemu dengan fisik, kami boleh bertemu dengan online untuk bisa terus memuji nama Tuhan dan terus mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, berkati suara kami, agar kami bisa memuji nama-Mu dengan baik, agar kami bisa mendengar suara-Mu dengan baik. Berkati juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang akan membimbing kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekarang untuk pujian berikutnya kita mau menyanyikan pujian kasih. Ya, kasihnya kepada papa, kepada mama, kepada kakak, kepada adik, dan juga kepada teman-teman. Ada gerakannya juga loh. Ikutin Kak Frondi ya. Siap? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kasih kepada Papa seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kasih kepada Mama seperti kasih Yesus. Nah, tadi kita sudah sama-sama memujikan lagu tentang kasih ya. Tadi kita nyanyi ya, kasih itu sabar, tidak pernah marah-marah. Jadi sekarang adik-adik kalau di rumah, kalau dinasehatin, kalau dibilangin, itu nggak boleh marah-marah, harus sabar sama kakaknya, sama adiknya. Nggak boleh sih kita harus bertengkar tiba-tiba, terus akhirnya jadi musuhan. Kan kita dalam keluarga ya, nggak boleh. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi. Ada sukacita, ada kasih. Kira-kira firman Tuhannya tentang apa ya? Nanti kita dengerin ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa kembali. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan dengan semangat. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa terus punya telinga yang mau mendengar dan hati seperti hamba yang mau terus taat pada Tuhan. Kami mendoakan untuk Ibu Heni yang akan membawakan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami dengar dan terima dengan baik, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari bersama keluarga dan teman di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, siap dengerin firman Tuhan? Siap dong pasti. Untuk itu kami serahkan ke Bu Eni. Silakan Bu Eni. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk mengadakan sekolah minggu. Sekolah minggu kita hari ini, kita akan belajar bersukacita bersama keluargaku. Anak-anak, bagaimana sih seseorang yang bersukacita itu?
Seseorang yang bersukacita bisa dilihat dari raut wajahnya dan juga dari sikap hidupnya sehari-hari. Seseorang yang bersukacita akan terlihat penuh senyum dan juga ceria. Dan kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yaitu Paulus. Paulus adalah seorang rasul. Dia bertugas untuk mengabarkan Injil Tuhan. Suatu ketika di masa hidupnya, Paulus pernah dipenjara. Paulus dipenjara tetapi bukan karena dia berbuat jahat. Paulus dipenjara karena dia mewartakan Injil Tuhan. Di mana waktu itu orang yang mengabarkan Injil Tuhan itu akan sangat dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana ya perasaan Paulus ketika di penjara? Tentu mungkin kita akan berpikir Paulus akan marah, Paulus akan benci kepada orang yang sudah memenjarakannya, dan juga Paulus merasa putus asa. Tapi anak-anak, ternyata Paulus tidak seperti itu. Walaupun di dalam penjara, Paulus tetap semangat, dia tetap bersukacita. Paulus tetap mengasihi. Kasih Paulus ditunjukkan ketika Paulus mengirimkan surat kepada sahabat-sahabatnya dan juga jemaat yang ada di Filipi. Suratnya apa ya? Surat dari Paulus. Kita akan baca bersama di dalam Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Kita baca Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat-nasihat terakhir. Odia, kunasihati, dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam surat ini menunjukkan bahwa Paulus betul-betul memiliki semangat. Dia masih tetap memiliki semangat dan juga memberikan semangat kepada jemaat-jemaat di Filipi. Paulus tetap bersukacita, tetap beriman kepada Tuhan, berpengharapan dan mengasihi sesama. Di dalam surat Paulus ini, Paulus menasihatkan terkhusus kepada Odia dan Sintike yang merupakan rekan sekerja daripada Paulus.
mana diceritakan kalau Euodia dan Sintike kadang berbeda pendapat. Tetapi dengan penuh kasih, Paulus menasihati mereka agar senantiasa sehati sepikir di dalam melayani dan mengabarkan Injil Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bersukacita bersama keluarga? Hal apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal ya anak-anak. Sebetulnya hal kecil, misalnya kita selalu senyum, menyapa anggota keluarga yang lain, mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu ataupun diberi bantuan oleh anggota keluarga yang lain. Mulai sekarang anak-anak, mari kita bersukacita senantiasa atas berkat-berkat Tuhan, agar hidup kita, hidup keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita senantiasa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada berkat-berkat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan, kita juga akan memuji Tuhan dengan lagu pujian, senyum dan bermuka gembira. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu setiap hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kiranya senantiasa ajarkan kami untuk selalu bersukacita dan bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga membawa persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian anak-anak sekolah minggu kita hari ini, dan kita akan melakukan aktivitas bersama Kak Frodi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana? Sudah dengar kan tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni? Jadi dalam keluarga harus bersukacita, harus tersenyum, harus selalu memberikan kasih yang nyata. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam aktivitas, kita ada lagu penutup. Nah, sekarang ajak papa, mama, ataupun adik atau kakak yang ada di sekitar kamu untuk ikut sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kita mau nyanyikan pujian berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nanti ketika ada lagu terjalin mesra sekali, adik-adik ataupun teman-teman di sini bisa menggandeng ya, gandeng papa, mama, kakak, adik. Nah, nanti akan ada gerakannya. Siap ngikutin ya. Oke, mari kita sama-sama mengujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sekarang dipeluk. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Siap? Lagi, lebih semangat. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, saling mengasihi, betapa senangku
sekarang kita butuh sebuah kertas dan juga alat tulis. Kita mau ngapain sih Kak? Nah, sekarang Kak Frondi mau minta adik-adik untuk menuliskan hal-hal apa saja yang bisa mendatangkan sukacita bagi keluarga adik-adik. Kira-kira contohnya apa ya? Misalkan kayak gini, adik-adik bisa menuliskan, aku mau lebih rajin belajar. Bisa juga, aku mau lebih rajin membersihkan tempat tidur. Boleh, aku mau membantu papa mama setiap hari. Boleh, ataupun aku mau tersenyum deh setiap hari kalau ketemu kakak, ketemu adik, ketemu papa, ketemu mama, ketemu semuanya. Nah, nanti setelah dituliskan, nanti adik-adik boleh kasih tulisan ya, boleh kasih tanda senyum, lambang orang senyum. Misalkan nanti di pojok kanan atas adik-adik boleh menuliskan, boleh menggambarkan emoticon senyum. Nah, emoticon senyum kayak gini, kemudian dikasih nama di pojok kiri atas. Nah, seperti ini. Nanti hal-hal yang membuat sukacita dituliskan di tengah-tengah sini. Boleh kertasnya mau dihias, silakan sesuai kreativitas adik-adik. Nah, nanti yang penting gimana? Setelah dituliskan, tulisan-tulisan ini yang nanti akan kita doakan bersama-sama di keluarga ya. Nanti adik-adik boleh minta bantuan papa mama untuk berperan untuk menaikkan doa ini. Sesuatu yang ditulis ini bisa terlaksana untuk mendatangkan sukacita di keluarga adik-adik. Oke, gampang kan? Nanti kalau kesulitan minta bantuan papa mama ya, atau adik-adik yang belum bisa menulis bisa kita minta bantuan sama kakaknya. Oke, terima kasih. Itulah aktivitas kita untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya.